Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Iva Hoirunisa dari kelas 2 CPGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai morfologi. Apa itu morfologi? Simak video ini ya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian morfologi. Secara etimologis, morfologi terdiri dari dua kata, yaitu morf yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Berdasarkan unsur pembentukannya, maka morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bentuk-bentuk kata, seluk-beluk pembentukannya, serta proses perubahan-perubahan bentuk kata tersebut. Pengertian morfem. Morfem adalah bentuk bahasa terkecil yang tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Secara umum, morfem terbagi atas dua bagian, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Jenis morfem. Yang pertama, morfem bebas, yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran morfem lainnya dalam pertuturan. Yang kedua, morfem terikat, yaitu morfem yang harus melekat dengan morfem lain atau morfem yang tidak dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, morfem gramatikal, yaitu unit terkecil dalam bahasa yang digunakan untuk mengubah atau memodifikasi makna dari sebuah kata atau kalimat. Yang keempat, morfem leksikal, yaitu morfem yang secara inheren memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dengan morfem lain. Yang kelima, morfem segmental, yaitu morfem yang dibentuk oleh fonem segmental. Yang keenam, morfem suprasegmental, yaitu morfem yang dibentuk oleh unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, dan tingkat. Yang ketujuh, morfem terbagi, yaitu unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna mandiri dan dapat berdiri sendiri sebagai kata. Proses morfologis. Yang pertama yaitu afiksasi. Afiksasi adalah pembentukan kata yang dilakukan dengan jalan penggabungan kata dengan afiks atau imbuhan. Afiks dibedakan atas 5 macam. Yang pertama, prefiks atau awalan. Contohnya ber, di, ke, pe, per, dan ter. Yang kedua, infiks atau sisipan. Contohnya l, em, er, dan in. Yang ketiga, sufiks atau akhiran. Contohnya i, kan, an, dan nya. Yang keempat, konfiks, yaitu awalan dan akhiran. Contohnya ke-an, per-an, se-nya, ter-kan, ber-an, se-an, dan pe-an. Proses morfologi yang kedua yaitu reduplikasi. Reduplikasi dalam KBBI berarti proses atau perulangan kata atau unsur kata, seperti kata rumah-rumah, tetamu, dan bolak-balik. Adapun kata ulang adalah kata yang terjadi sebagai hasil dari reduplikasi. Macam-macam kata ulang. Yang pertama, dwilingga atau keseluruhan, contohnya kawan menjadi kawan-kawan. Yang kedua, dwipurwa atau sebagian, contohnya pohon menjadi pepohonan. Yang ketiga, kata ulang berimbuhan atau afiksasi, contohnya orang-orangan. Kata dasar orang bukan dari orang-orang ditambah imbuhan an. Yang keempat, kata ulang berubah bunyi atau variasi fonem, contohnya mondar-mandir. Dan yang kelima, kata ulang semu, contohnya cumi-cumi dan pura-pura. Proses morfologi yang ketiga yaitu perubahan intern. Intern bermakna diri sendiri. Perubahan intern dimaksudkan sebagai pembentukan kata melalui perubahan pada bentuk dasar morfem itu sendiri atau regular verb. Perubahan bentuk ini dipengaruhi oleh waktu atau kuantitas. Contohnya dalam kata bahasa Inggris, waktu kini yaitu call, waktu lampaunya berbeda menjadi called yang artinya memanggil. Proses morfologi yang keempat yaitu suplesi. Proses morfologis melalui suplesi menghasilkan bentuk baru yang berbeda dari bentuk sebelumnya atau irregular verb. Perubahan bentuk secara suplesi kata tidak mempersoalkan kuantitas melainkan hanya berdasarkan pada perubahan waktu yaitu kini dan lampau. Contohnya, dalam kata bahasa Inggris yang masa kini yaitu kata buy dan masa lampaunya berubah menjadi bought yang artinya membeli. Proses morfologi yang terakhir yaitu pemajemukan. Kata majemuk adalah gabungan dua kata morfem dasar yang menghasilkan kata dengan makna baru. Ciri-ciri kata majemuk yang pertama, tidak dapat disisipi. Yang kedua, tidak dapat diperluas. Yang ketiga, posisi tidak dapat ditukar. Dan yang keempat, tidak bisa ditambahkan dan dipisahkan. Perbedaan kata majemuk dan frasa. Kata majemuk adalah gabungan dua atau lebih kata yang membentuk satu unit makna. Contoh kata majemuk antara lain matahari terbit, mobil balap, dan makan malam.
sedangkan frasa terdiri dari dua atau lebih kata yang membentuk kelompok kata yang tidak membentuk satu unit makna. Contoh frasa antara lain membaca buku, makan siang, dan berlari cepat. Sekian pembahasan mengenai morfologi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.